ini saya sudah bersama dengan Pak Kiai Holil Nafis dan juga Pak Mustafa Narang, kedua tokoh ulama yang sudah begitu dikenal di Indonesia. Tadi kita membahas mengenai simpang siur informasi yang diterima oleh jemaah haji Indonesia. Tadi contoh nyata di Ciamis, ia melihat langsung istrinya dinyatakan meninggal dunia, tapi tidak mendapatkan keputusan resmi dari pemerintah. Sementara di Yogyakarta memang ditelepon langsung oleh Menteri Agama. Pak Holil, seperti apa Anda melihatnya informasi yang saya melihatnya ada unsur hati-hati sekali dari pemerintah untuk merilis jemaah Indonesia yang meninggal? Yang pertama, memang kondisi di Arab Saudi tidak seperti di kita. Tak semua informasi bisa diakses langsung. Di situ ada otoritas tersendiri, itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian banyaknya pelayanan, kadang-kadang tidak secara cepat teridentifikasi. Dan ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh media sosial kita, baik dengan yang jaringan pribadi maupun jaringan umum, itu selalu disiarkan kadang-kadang malah gambar yang tahun-tahun yang lalu itu yang di forward ke kita dan diteruskan kepada kita. Nah, kalau kita ingin tabayun sebenarnya, ingin melakukan klarifikasi di beberapa informasi berkenaan dengan tragedi Mina, saya sarankan kembali kepada dua sumber. Yang pertama adalah Kemlu, tentu karena memang otoritas pemerintah. Yang kedua adalah Kementerian Agama. Kita baru buka di websitenya Kementerian Agama itu ada 14 orang Indonesia yang teridentifikasi meninggal, lalu ada 112 yang belum pulang ke pemondokan di Mina. Nah, ini aja yang diterima, dan saya berharap kepada semua keluarga korban jangan mudah percaya, khawatir nanti ada orang-orang yang tak bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan penipuan. Bagaimana dengan keluarga yang melihat langsung, saksi nyata? Ya mungkin tidak sampai meninggal, bisa saja pingsan, lalu nyampe di rumah sakit bisa siuman, kan seperti itu. Kita harapkan ya husnudzon saja. Ya, mengetahui meninggal atau tidak meninggal kita tunggu dari pemerintah, karena pemberangkatan dan proses pengelolaan haji kan semua dari pemerintah, sehingga informasi yang perlu dipercaya dan memang untuk ditindaklanjuti adalah yang dari pemerintah asli. Jadi kalau ada telepon, ada pemberitahuan, diminta saja identitasnya, lalu dari instansi mana. Kabarnya juga rumah sakit di Arab Saudi begitu ketat, bahkan Menteri Agama pun tidak diperkenankan untuk masuk untuk memeriksa jemaahnya. Ya, kalau pengalaman saya pernah menjadi petugas haji non-kloter dan pernah menjadi jamaah haji biasa, itu memang sekian banyak jamaah haji. Lalu memang di sana kalau bicara pejabat kan bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia pasti ada pejabat. Kalau ada prioritas pada pejabat tertentu, itu biasanya nanti malah tidak bisa dilayani dengan baik. Di samping memang sistem di sana tidak semua dibuka untuk umum. Itu dari karakternya pemerintah Saudi, dan itu ada otoritas mereka. Nah, biasanya ada orang-orang yang sudah dipercaya di dalam proses komunikasi secara diplomatik antara Indonesia dengan Saudi, itu yang biasanya bisa mengakses langsung, semuanya bisa masuk ke rumah sakit. Hanya satu orang, menteri pun tidak bisa datang, tapi dengan orang yang punya hubungan emosional, punya hubungan diplomatik yang memang dari awal menjalin hubungan, itu yang biasanya bisa mengakses informasi. Pejabat daerah, kecuali memang pertemuan-pertemuan yang sifatnya politis atau pertemuan secara diplomatik, itu mungkin bisa. Tapi ketika untuk masuk pada tempat-tempat di mana mencari data, itu acap kali memang tidak bisa diakses oleh sekelas menteri pun tidak diizinkan. Ya, biasanya seperti itu, karena berkenaan dengan otoritas mereka, sehingga kapan menteri itu bisa masuk, kapan menteri itu bisa komunikasi, itu tidak selalu bisa di tempat itu. Di samping kalau bicara menteri seperti tadi, ya otoritasnya datang itu kan cukup dengan petugasnya saja. Itu biasanya cukup incas aja biasanya. Oke. Pak Mustafa, Anda melihat bahwa menurut Pak Kiai ada informasi yang simpang siur. Saat ini hanya percaya dengan Kemenlu dan juga Kemenak, ketika keluarga korban maupun video yang ditampilkan saat ini banyak sekali beredar luas. Ya, ini memang yang pertama yang perlu saya sampaikan, rakyat Indonesia itu mudah sekali percaya pada informasi yang diterima. Apalagi yang ya punya gadget-gadget itu, yang punya media sosial, ada akun ya, Twitter, Facebook, ada lagi website dan sebagainya. Keluarga-keluarga jamaah haji itu mereka hanya tergantung pada informasi dari media sosial. Nah, ketika ini media sosial menjadikan rujukan utama, maka tadi sering terjadi seperti itu ya. Mereka tahunya sudah diinjak meninggal atau belum, mereka merasa tidak memiliki informasi yang valid. Memang Saudi Arabia itu sangat hati-hati ya dalam proses haji ini, karena berpengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Ini kan tragedi terakhir 2006 ya, itu tergolong lama. Pada sebelumnya tahun 2001 sampai 2006 itu hampir 2 tahun, setiap 2 tahun itu ada tragedi. Meninggal karena desak-desakan ya kan, karena berebut ingin melempar jumlah
umroh itu, sehingga setiap 2 tahun hampir terjadi tragedi seperti ini. Tapi sejak 2006 sekarang hampir 10 tahun itu baru sekarang, artinya Saudi sudah melakukan pelayanan dengan baik. Nah, informasi inilah yang kemudian diolah oleh pihak tertentu yang Saudi sudah mengantisipasi, dan ini terjadi betul. Beberapa media kita kadang media loh, bukan keluarga saja, kadang media itu salah kuat. Nah, tadi TV One nyebut aromahnews.com, itu sudah terbukti bahwa media aromahnews.com itu memuat berita yang salah, hoax. Bisa dikoreksi, video yang tadi kami tampilkan Ya, itu merupakan video tahun 2015. Itu berita yang salah. Jadi aromahnews.com itu sudah pasti salah, itu sudah hoax, udah diakui. Jadi itu berita tahun 2012, reposting lagi tanggal 24 September 2015 seolah-olah itu adalah video baru. Termasuk video King Salman, anaknya ya, anak raja sedang pakai mobil gede, Arak-arakan. iya, arak-arakan, itu nggak bisa dipastikan tahun sekarang. Itu kalau ahli IT itu bisa memastikan dengan tracking IT. Kalau hanya dari media semacam aromahnews.com itu sudah abaikan dulu. Kita percaya betul tadi pada Kemlu maupun Kementerian Agama. Kalau punya jalur khusus ya ke Arab Saudi itu boleh. Ini memang otoritas Saudi, saya ulangi lagi, sangat berhati-hati terhadap informasi yang dia sampaikan, karena pengalaman Saudi menghadapi beberapa negara yang dianggap tanda petik nakal setiap prosesi haji. Oke. Nah, itu ada memang seperti itu. Saya nggak tahu kenapa ini kok ada yang nakal, yang tidak. Ini memang ada pengalaman buruk mereka. Pak Mustafa, poinnya tadi jangan mudah percaya, masyarakat harus lebih cerdas mencerna berbagai informasi yang saat ini beredar, baik itu di media elektronik dan juga media massa. Anda tadi menyebutkan bahwa tragedi ini pernah terjadi tahun 2004, 2006, dan saat ini 2016. Dan sebenarnya ada pembenahan dari pihak Arab Saudi. Tapi ada juga pihak yang menyatakan mengapa masih terulang. Sesaat lagi dijawab Pak Mustafa. Tetaplah bersama kami.